Shalom, selamat pagi teman-teman kelas 9. Pagi hari ini kita bertemu lagi untuk belajar agama Kristen. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa selesai, teman-teman, topik kita hari ini tentang pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama, bab 11. Dua firman Tuhan yang menjadi pedoman yaitu Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Roma 12 ayat 1. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut pada materi kita, saya mengajak untuk kita semua, teman-teman, melihat sebuah video. Semoga video ini dapat menginspirasi kita dan selamat menyaksikan.
Dalam pelajaran ini ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama atau A, masa remaja, masa transisi. B, orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial. C, keterlibatan sosial berdasarkan iman Kristus. D, berperan serta secara arif. E, peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Masa remaja, masa transisi. Bagaimana pengalaman dan pendapatmu tentang remaja? Masa remaja adalah masa yang indah, namun juga masa yang penuh dengan gejolak. Ada beberapa aspek perubahan pada diri remaja di masa transisi. Sebagai berikut. Yang pertama, masa bertanya. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitifnya. Umumnya mereka mulai mempertanyakan banyak hal yang sudah diajarkan kepada mereka. Misalnya, kepercayaan tentang Allah dan Kristus di dalam Alkitab mulai diragukan. Dalam hal ini, remaja membutuhkan jawaban yang jujur dan pasti. Selanjutnya, masa transisi. Dalam masa ini remaja banyak mengalami perubahan secara fisik dan mengalami berbagai gejolak yang kadang-kadang terlihat seperti tidak normal. Misalnya, tiba-tiba berubah dengan waktu singkat, kadang senang dan merasa sedih. Pada umumnya, masa remaja dikenal dengan masa pencarian jati diri. Selanjutnya, masa mengambil keputusan. Remaja yang di usia 12-15 tahun belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Tetapi sebagian remaja yang lain, keputusan yang penting sangat memungkinkan terjadi dan mungkin tetap berfungsi sampai pada akhir hidup. Nah, terakhir teman-teman, masa keterbukaan. Pada masa ini, remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan. Mereka akan menerima suatu hal di satu kesempatan dan dapat menolaknya sama sekali di lain kesempatan. Memang seringkali banyak remaja tidak mampu menerima keadaan diri. Tetapi semakin cepat remaja menerima keberadaan diri, semakin cepat pula mereka beradaptasi dan berkembang ke arah positif. Beberapa keadaan tertentu yang perlu dihadapi remaja antara lain, yaitu menerima keadaan fisiknya. Dan selanjutnya, mengetahui dan menerima kemampuan diri. Selanjutnya, memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Poin yang kedua nih teman-teman, orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial. Gereja memiliki tugas atau yang sering dikenal dengan 3 tugas panggilan gereja. Hal ini terlihat dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan diperintahkan untuk menjadi saksi sampai ujung bumi. Gereja memiliki 3 tugas atau panggilan, yaitu pertama, bersekutu. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk bersekutu. Dengan bersekutu, setiap orang dapat saling menjaga, mengasihi, dan saling membangun di dalam iman kepada Kristus. Hal bersekutu dapat dilihat dalam bentuk-bentuk berdoa bersama, kebaktian bersama, persekutuan keluarga. Kedua, bersaksi atau marturia. Tugas gereja adalah bersaksi tentang penyelamatan Allah kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Bersaksi dapat dilihat dalam bentuk-bentuk penyampaian Injil atau dengan menjalani kehidupan yang penuh damai dan kasih dengan sesama. Yang ketiga, melayani. Gereja dipanggil tidak hanya bersekutu dan bersaksi, tetapi juga untuk melayani sesama. Hal melayani adalah bentuk nyata yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Pelayanan yang sejati telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan menjadi teladan utama bagi kita semua. Poin yang ketiga, teman-teman,
yaitu keterlibatan sosial berdasarkan iman Kristiani. Ada sebuah firman Tuhan mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk mengatasi masalah, kejahatan, dan menggapai kebaikan serta kehendak Tuhan. Untuk itu, Kristus telah menebus umatnya dengan memberikan dirinya secara utuh. Pemberian diri Kristus merupakan landasan dan inti komitmen Kristiani kita untuk memberikan harapan bagi lingkungan. Tujuan dari keterlibatan sosial kita adalah untuk mendorong lingkungan agar menjadi tempat yang layak bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara utuh. Untuk itu, kita perlu mengembangkan solidaritas. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Kebenaran itu juga berlaku bagi lingkungan sosial. Kasih yang sejati adalah perintah sosial yang sangat penting dan direfleksikan dengan cara memahami dan menghormati sesamanya dan hak-hak yang dimilikinya. Di dalam relasi dengan Allah, kasih menjadi nyata dan efektif dalam pelayanan bagi sesama. Poin yang keempat, teman-teman, berperan secara arif. Dalam perkembangan hidup kita tidak terlepas dari lingkungan sosial. Karena itu remaja mau tidak mau perlu dan harus terlibat dalam kehidupan bersama sesamanya. Tindakan yang bijaksana memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang baik dan konsisten dengan keyakinan iman kita. Disinilah terlihat keterkaitan antara kearifan Kristiani dan pengembangan diri remaja untuk pelayanan bagi sesama. Misalnya, gereja melibatkan remaja untuk membuat karya-karya dan pelayanan bermakna bagi sesama. Poin yang selanjutnya, peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Kehadiran remaja termasuk remaja dalam lingkungan sosial dicirikan oleh pelayanannya. Pelayanan adalah tanda dan ungkapan kasih Kristiani yang dapat dirasakan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan kehidupan sosial di masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talenta pemberian Tuhan. Pelayanan yang dilakukan dengan baik dan tepat dapat ikut memecahkan masalah-masalah sosial. Bahkan pelayanan sosial dapat menjadikan kesaksian yang hidup dan konsisten dalam ajaran Kristiani. Adapun bentuk tanggung jawab komitmen sosial kita dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu A. Komitmen untuk membaharui diri secara mental, B. Dari pembaharuan terhadap orang-orang di lingkungan kita. Nah, kepedulian tersebut dapat membantu kita untuk memahami tanggung jawab dan komitmen untuk menyembuhkan lingkungan kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Dah.